Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa 'amalan wa khasyatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din waftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan shalihan mutaqabbalan. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu qawlana. Allahumma amin. Ya, kita harus mengikuti saya semua. Alhamdulillah. Insyaallah kita masuk sekarang bab an-nawasikh atau lebih tepat nawasikh al-mubtada'i wal khabari. Apa itu nawasikh? Nawasikh itu penghapus atau yang menghapus mubtada dan khabar. Jadi kalimatnya ada, namun dengan sebab adanya kata yang kita bahas, maka status mubtadanya terhapus dan status khabarnya terhapus. Disebut apa? Nawasikh. Di buku apa judulnya? Bab al-awamil dakhilati al-mubtada wal khabar. Awamil itu penyebab-penyebab yang ad-dakhilah, yang masuk al-mubtada wal khabari, yang masuk kepada mubtada dan khabar. Jadi sama seperti fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu kalau ketika tidak ada awamil, maka kita hukumi sebagai marfu'. Kenapa? Li tajarrudihi an nasibi wal jazim. Kemudian ketika masuk amil nasab, maka fi'il mudhari' berubah jadi mansub. Ketika fi'il mudhari' masuk amil jazm, maka fi'il mudhari' berubah jadi majzum. Nah, mubtada juga sama, dia bisa dimasuki oleh amil. Bisa dimasuki oleh siapa? Amil. Yang mana nanti kalau dimasuki oleh amil, jamaknya awamil, si mubtada berubah, nggak lagi jadi mubtada, dan khabar berubah, tidak lagi menjadi khabar. Begitupun nanti status i'rabnya, dari marfu dia bisa berubah, sebagaimana mudhari' bisa berubah menjadi mansub, dan juga mudhari' berubah jadi majzum. Jadi kita sebut di sini sederhananya adalah an-nawasikh. An-nawasikh. Apa an-nawasikh? Itu yang menghapus mubtada dan khabar. Dalam arti di sini nawasikh al-mubtada'i wal khabari, yaitu yang menghapus mubtada dan khabar. Jadi jika ada dia, ada si nasikhnya ini, maka mubtada berubah namanya dan juga berubah i'rabnya. Berubah namanya, berubah i'rabnya. Nah, nawasikh atau penghapus mubtada dan khabar nanti ada 3. Ada berapa dia? Ada 3. Pertama adalah inna. Pertama siapa? Inna. Dan nanti ada juga kata-kata yang dia berfungsi seperti inna. Ada kata-kata juga yang dia berfungsi seperti apa? Inna. Seperti dulu kita bahas nawasib. Ada berapa nawasib? 10.
Kemudian disebutkan yang paling awal, nawasib yang paling pertama adalah apa? An kan? An. Ya. Dan kita juga dapati kata-kata yang berfungsi sama seperti an. Nah, teman-temannya an itu disebut akhwatu an. Juga waktu itu kita bahas jawazim. Jawazim ada berapa? Samaniyata asyara 18. Nah, di paling pertama dari jawazim ada huruf apa? Lam. Ada lam. Nah, setelah lam ada huruf-huruf yang sama fungsinya seperti lam. Nah, yang samanya itu kita sebut saudarinya si lam, teman-temannya lam. Nah, inna juga sama. Dia punya kata-kata lain yang fungsinya sama seperti inna ini. Nah, teman-temannya atau kata-kata yang punya fungsi seperti inna disebut wa akhwatuha. Sebut siapa? Akhwatuha. Jadi nanti bukan hanya kita bahas innanya, tapi kita bahas juga siapa? Saudari-saudarinya, teman-temannya. Maksudnya siapa ini? Yaitu kata-kata yang memiliki fungsi sama seperti inna. Jadi disebut apa? Akhwat. Itu kenapa akhwat? Karena inna itu kata dalam bahasa Arab muannas. Nah, karena dia muannas disebut akhwatuha, bukan ikhwanuhu, tapi apa? Akhwatuhu. Yang pertama yaitu inna wa akhwatuha. Inilah yang nanti dia menghapus, mengubah status mubtada dan juga khobar. I'rab si mubtada berubah dan i'rab si khobar juga berubah. Karena siapa satu penyebabnya? Inna atau akhwatuha. Sementara nawasikh yang kedua ini nanti ada kana. Ada siapa Pak? Kana. Yang kedua kana. Nah, kana nanti juga sama, ada kata-kata yang lain yang fungsinya sama seperti kana ini, sebagaimana inna. Nah, kata-kata yang nanti fungsinya sama seperti kana, jadi disebut akhwatuha. Disebut siapa? Akhwatuha, yaitu saudarinya si kana. Jadi yang kedua kana wa akhwatuha, yaitu kata-kata yang nanti fungsinya sama seperti kana. Yang keberapa? Dua. Yang kedua yang merubah mubtada, merubah khobar, yaitu si kana serta saudari-saudarinya, teman-temannya nanti yang sejenis. Kemudian yang ketiga nanti kita juga ada membahas yang termasuk dalam nawasikh adalah dhanna. Apa yang kedua? Yang ketiga? Dhanna. Yang ketiga yaitu ada dhanna. Dhanna juga sama, nanti dia punya teman-teman, saudari-saudari yang berfungsi sama seperti dhanna ini. Nah, teman-temannya itu kata-kata yang sama seperti dhanna, dia juga sama disebut apa? Akhwatuha. Jadi dhanna wa akhwatuha. Ini yang ketiga. Yang ketiga nanti peran utamanya diambil oleh siapa? Oleh dhanna. Tiga kata inilah yang dia disebut nawasikhul mubtada'i wal khabari, yang menghapus nama dan status dari mubtada dan khabar. Jadi nanti mubtada khabar kalau dimasuki inna dia berubah, gak lagi jadi mubtada dan khabar. I'rabnya juga berubah, gak lagi marfu. Itu juga mubtada khabar kalau dimasuki kana, nanti namanya berubah, gak lagi mubtada khabar. Itu pun i'rabnya juga berubah,
nggak lagi menjadi marfu, tapi nanti jadi i'rab yang lain. Itu juga zonna. Mubtada, khobar dimasuki zonna, dia nanti namanya bukan lagi mubtada, bukan lagi khobar. Gitu pun status i'rabnya tidak lagi marfu. Nah, oleh karena dia menghapus status mubtada khobar, 3 huruf ini disebut apa? Nawasikh. Penghapus status mubtada dan khobar, penghapus i'rab si mubtada dan khobar. Ada berapa Pak Saudari? Ada berapa nawasikh? Ada 3. Sebutkan Pak. Wa akhwatuha. Apa makna akhwatuha? Saudari-saudarinya. Maksudnya apa? Saudarinya yang sama penggunanya dengan inna. Fungsinya sama seperti inna. Yang kedua yaitu kana dan wa akhwatuha dan saudara-saudarinya kana. Yang ketiga itu dhanna dan wa akhwatuha, itu saudara-saudaranya dhanna. Iya. Nah, sekarang kita akan bahas dulu pengetahuan dasar fungsi dari inna, fungsi dari kana dan akhwatuha, serta fungsi dari dhanna dan saudari-saudarinya. Jadi masing-masing punya fungsi. Dia merubah mubtada dan khobar jadi apa? Masing-masing ada apanya? Fungsinya. Ayo. Kita bahas dulu fungsi inna. Fungsi inna itu 2. 1, inna itu fungsinya tansibul isma. Yang kedua, wa tarfa'ul khobar. Tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Fungsinya 2. Apa fungsi inna? Yaitu 1, tansibul isma, yaitu menasabkan isim setelahnya. Setelahnya berarti siapa nanti? Mubtada. Jadi yang dimaksud isim di sini, isim setelah inna ini siapa namanya? Mubtada. Jadi nanti ketika inna dimasuki mubtada dimasuki inna, maka mubtadanya berubah jadi apa? Berubah jadi mansub. Berubah jadi mansub. Jadi kalau ada mubtada, misalnya al-kitabu jadi dun, dun, mubtada dan khabarnya marfu. Kita masukin inna, maka innal kitaba. Kenapa ba? Karena fungsi inna tasbihul isma, menasabkan isimnya. Maksudnya siapa sih isim? Mubtada. Jadi si isim di sini maksudnya mubtada. Nah, itu fungsi inna. Nanti kita bahas tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Nah, begitu juga nanti fungsi dari akhwatuha. Fungsi dari siapa? Akhwatuha yaitu si saudarinya inna. Fungsi saudarinya itu sama, tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Sama-sama apa? Menasabkan isimnya dan juga merofahkan khobarnya. Ya. Jadi ini fungsi dari siapa? Inna. Fungsi dari kana sekarang. Fungsi dari kana sama seperti inna secara jumlah. Ada berapa fungsinya berarti? 2. Fungsi kana, saudari-saudarinya ada 2, tapi berbeda. Apa bedanya? Bedanya fungsi kana kebalikan dari fungsi inna. Jadi kebalikannya. Berarti kalau inna tansibul isma wa tarfa'ul khobar, kalau kana tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Tansibul khobar. Tansibul isma, tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Jadi nanti mubtadanya tetap marfu,
Yang berubah siapa? Khobarnya berubah jadi mansub. Misal tadi al-kitabu jadi dun, dun. Marfu udah duanya karena mubtada dan khobar. Kita masuk di kana, berubah menjadi apa? Kana kitabu Jadi dan kanal kitabu jadi dan khobarnya berubah jadi apa? Mansub. Itu pun nanti saudari-saudarinya si kana fungsinya sama-sama apa? Sama-sama merofakkan isim dan menasabkan khobarnya. Seperti apa misalnya? Seperti yang contoh selain kana misalnya Laisa. Nah, Laisa nanti termasuk dari saudarinya kana. Maka dua kata mubtada khobar ketika terletak setelah Laisa itu merofakkan isim dan menasabkan khobar. Misalnya apa Pak? Misalnya tadi aja masukin deh, susah. Al-kitabu jadidun, buku itu baru. Kita katakan Laisa, arti Laisa tidak atau bukan. Buku ini enggak baru, maka kita katakan Laisal kitabu jadidan. Fungsinya sama seperti siapa? Kana. Laisal kitabu jadidan. Ini fungsi karena wa Tuhan. Sementara zona sekarang zona. Fungsi dari zona juga sama secara jumlah. Berapa jumlahnya berarti? Dua. Namun dia nanti berbeda dengan inna dan berbeda dengan han. Apa fungsinya zona? Zona itu fungsinya tansibul isma. Yang kedua wa tansibul khobar. Tansibul isma wa tansibul khobar. Jadi kalau zona itu harus nasab dua-duanya. Kalau zona harus apa? Harus nasab kedua-duanya. Berarti setiap mubtada yang awalnya marfu, terus setiap khobar yang awalnya marfu dimasuki zona, maka mubtadanya dan khobarnya nanti harus apa? Mansub. Apa arti zona, Pak? Zona itu artinya mengira. Zona itu maknanya apa? Mengira, kirain. Jadi kirain bahasa Arabnya apa? Zona. Namun zona itu nanti fi'il. Zona itu nanti apa? Fi'il. Sehingga setiap fi'il harus ada fa'ilnya. Misalnya al-kitabu jadidun. Buku ini baru. Saya ingin katakan saya kirain buku ini baru. Kita katakan zona domir ana itu zonantu. Apa dimasuki domir ana? Zonantu. Zona domir ana zonantu. Nah, maka kalau saya katakan zonantu berarti zonantu jadidan. Zonantu kitab jadidan. Saya kira buku ini baru. Jadi dua-duanya dia harus zonantul kitab jadidan. Ini fungsi dari zonna, yaitu tansibul isma wa tansibul khabar, atau bahasa yang lebih ringkas tansibul isma wal khabar, yaitu menasabkan isim dan juga khabarnya. Tapi ini fungsi dari ketiga nawasikh. Inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar, sementara kana
tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Sementara dhanna tansibul isma wa tansibul khabar. Kenapa enggak ada jazm? Kenapa enggak ada jazm? Karena Karena ada khabar isim. karena bermafru'at marfu'. Kurang tepat mana? Kenapa ini enggak ada jazm? Karena jazm bukan tanda fi'il. Ada nasab, ada rofa. Namun kenapa enggak ada jazm? Karena jazm bukan tanda bagi fi'il. Karena jazm bukan tanda fi'il. Tanda i'rab bagi. Tadi isim. Baik, kurang tepat dikit lagi, Pak. Kenapa di sini enggak ada zona, enggak ada jazm? Enggak ada fungsi tajzimul isma wa tajzimul khabar. Kenapa enggak ada jazm? Karena Karena masuk isim. Iya, karena objeknya yang mau dirubah apa nih? Isim. Mubtada isim bukan? Isim. Khabar isim bukan? Isim. Nah, maka nggak mungkin isim dimasuki dengan jazm. Sesuai judul babnya, marfu'atul asma. Jadi ini kita sedang bahas fi'il atau bahas isim? Isim. Maka nggak mungkin jadi jazm. Baik, segini dulu. Nanti insyaallah kita sebutkan contoh-contohnya sekaligus kita pelajari satu-satu. Inna, kana, dan juga zon. Ini gambaran awal dulu, yaitu apa yang akan kita bahas di beberapa pertemuan ke depan, insyaallah. Sebelum kita istirahat, kita baca dulu matanya. Halaman berapa? 79 ya, 79. Yang paragraf paling pertamanya itu. Ibu Fauzan, silakan. Babul awamil dakhilati 'ala al-mubtada'i wal khabari. Bismillah. Qala musannifu rahimahullah ta'ala babul awamil dakhilati 'ala mubtada'i wal khabari. Wa hiya salah satu asya'a kana wa akhwatuha wa inna wa akhwatuha wa donantu wa akhwatuha wa amal kana wa amma kana wa akhwatuha fa amma kana wa akhwatuha fa innaha tarfa'ul isma wa tansibul khabar wa hiya kana wa amsa wa adbaha wa asbaha wa adha wa dolla wa bata wa sorro wa laisa wa ma zala wa man faqa wa ma fati'a wa ma bariha wa ma dama wa ma tasarrafa minha nahu kana wa yakunu wa kun wa asbaha wa yusbihu wa asbih yaqulu taqulu kana zaidun qa'iman wa laisa amrun syahison wa ma asbaha dzalik. Baik, sampai sini dulu, Pak. Ya, nanti insyaallah kita bahas nawasikh tiga-tiga ini secara bertahap. Kita istirahat dulu. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amalan wa khashyatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din waftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan salihan mutaqabbalan. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana
wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Allahumma amin. Ya, sekarang kita masuk bagaimana penerapan inna ketika masuk ke dalam mubtada dan juga khabar. Kalau secara urutan di jurumiyah itu kana yang pertama, yang kedua inna, dan yang ketiga zanna. Jadi kana dulu, inna, baru kemudian zanna. Namun di sini saya bahas inna dulu, baru kana, baru kemudian zanna. Kenapa? Karena inna ini lebih sederhana daripada kana, apalagi daripada zanna. Kenapa? Karena kalau kana serta zanna apalagi dia berbentuk fi'il. Berbentuk apa? Fi'il. Dan yang terpampang di sini kana dan zanna itu adalah fi'il madhi. Berarti kalau dia adalah fi'il yang di sini madhi, ada lagi fi'il apanya? Mudhari'nya. Berarti ada lagi fi'il apanya? Amarnya. Jadi pembahasannya jauh lebih luas. Sementara kalau inna itu adalah huruf. Huruf bisa berubah enggak? Nggak bisa berubah. Maka ya inna ketika dibahas nanti nggak ada bahasan-bahasan lanjutannya. Jadi lebih apa? Sederhana, lebih mudah. Tapi kalau kita kana, terus tengah-tengahnya inna, terus balik lagi ke zanna, ini ibarat kita yang tinggi, rendah, tinggi lagi, ini sulit untuk kita pahami. Baik. Kita bahas sekarang bagaimana inna masuk ke dalam mubtada dan khabar. Kita ambil contoh misalnya al-qalamu, misalnya maksurun. Al-qalamu maksurun. Apa maknanya, Pak? Pulpen itu patah. Di sini kemarin kita sebutkan al-qalamu ini adalah apa? Mubtada, karena isim di awal kalimat. Kemudian yang kedua, maksurun ini adalah apa? Khobar, karena dia isim yang menyempurnakan makna mubtada. Ya, secara i'rab seperti yang kita i'rab kemarin, al-qalamu mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratu 'ala akhirih li'annahu ismun mufrad. Khobar juga sama, maksurun khobarun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratu 'ala akhirih li'annahu ismun mufrad. Ini mudah insyaallah. Nah, sekarang bagaimana jika mubtada dan khabar ini dimasuki oleh inna? Maka kita katakan ketika dia dimasuki oleh inna, dimasuki siapa? Inna. Dia dimasuki inna, maka nanti mubtadanya atau di sini isim setelah inna harus apa nanti? Mansub. Harus mansub. Kenapa? Karena fungsi inna tansibul isma. Jadi nanti isim setelah inna ini atau yang asalnya si mubtada dia harus apa? Mansub. Maka kita katakan apa? Al-qalamu dimasuki inna, jadi innal qalama berubah jadi apa? Mansub. Berubah jadi mansub karena fungsi inna tansibul isma, menasabkan isim setelahnya, menasabkan isim setelahnya. Yang asalnya siapa ini isim? Mubtada. Terus khobarnya gimana? Kalau ada inna, maka khobarnya tarfa'ul khobar. Khobarnya itu marfu. Maka di sini kita tulis maksuron atau maksurin? Maksurun. Iya, kita tulis dengan maksurun. Maka yang asalnya mubtada khobar al-qalamu maksurun berubah menjadi innal qalama maksuran. Innal
Innal qalama Maksurun. maksurun. Lihat fungsi inna tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Isim setelahnya dimaksud dan khobarnya berubah jadi marfu. Contohnya yang lain, misal al-faslu wasi'un. Kita masuk ke inna. Inna al-fasla wasi'un. Inna al-fasla wasi'un. Apalagi misalnya az-zawjatu jamilatun. Masuk ke inna. Inna az-zawjata jamilatun. Jadi isim setelah inna harus apa? Maksur. Khobarnya harus tetap marfu. Baik, yuk kita bikin contoh yang cepat. Pak Satri, Pak Satri Karam ini. Sebutin aslinya dulu, masukin inna. Al-baitu kabirun. Ada khilafnya. Innal baita kabir. Baik, Pak Jumain, betul. Al-maktabu quwwatun. Kuwatun. Qawiyun. Kuwatun itu isimnya, kalau mau jadiin khobarnya qawiyun. Al-maktabu qawiyyun. Innal maktaba qawiyyun. Baik. Satri. At-talibu jamilun. Innal tolaba Inna tolibu tasdid niki. Inna toliba. inna toliba jamilun. Iya, man huwa. Ana. Lagi jomblo, Pak. Oh, udah pulang. Oke, Pak Yanto. As-sayyaratu ghaliyatun. Nggak lihat tuh. Inna sayyarata ghaliyatun. Baik, no. Ad-darajatu Darajatu. Ad-darajatu baydo Hah? Oh, putih ke sana. Abiyatu. Abiyatu. Oh, baydo. Ya. Baydo. Baydo. Ad-darajatu baydo. Innad darajata baydo. Baydo. Baik, Bu Fauzan. Khalidun mudarisun. Inna khalidan Khalidan. Inna khalidan mudarisun. Mudarris. Terakhir. Al-jawalatu rakhisatun. Oh, mana jawala? Apa ya? Motor. Motor jawala. Jawalah. Panjang jawala. Jawalah. Al-jawalatu rakhisatun. Inna jawalata rakhisatun. Baik. Al-qamisu Komisu. apa tadi? Wasihun. Ya, tadi ya. Terus inna Inna qamisu wasihun. masih. Inna komisa masih. Mau mana masih? Mau mana masih? Bersih. Saya gimana ya maksudnya? Kotor. Mau mana masih? Kotor. Oh, jadi ini nggak boleh asbun atau minimal tahu apa yang dibaca gitu. Nggak boleh asal tebak, asal nembak, yang penting benar. Jadi apa mana masih? Kotor. Ya, Iman. As-safinatu kabiratun. Panjang as-safinatu. As-safinatu kabiratun. Inna safinata kabiratun. Baik, arti Al-babu tawilun. tawilun. Innal baba tawilun. Inna baba tawilun. Baik, jadi ini secara fungsi. Inna itu fungsinya tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Isim setelah inna harus apa? Mansub dan khobarnya dia marfu. Dan fungsi ini berlaku juga bagi semua saudari-saudarinya inna.
Berlaku juga sama siapa? Saudara. Saudarinya Inna yang nanti kita bahas. Tapi sebagai gambaran dulu, saudari-saudarinya huruf-huruf semisal fungsinya sama seperti Inna. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Nah, sekarang kita akan lihat dan kita bahas nama mubtada dan nama khabar juga berubah. Nama mubtada, nama khabar juga apa? Berubah. Yang asalnya namanya siapa? Al-Qalam? Mubtada. Maksurun namanya siapa? Khabar. Nah, setelah masuk inna, si mubtada dan khabar berubah. Jadi apa dia? Al-Qalamu yang tadinya mubtada, dia disebut dengan isim inna. Ismu inna. Isimnya inna. Itu susunannya modal-modal mulai. Ismu inna. Ismu inna. Isimnya inna. Ismu mudhafun marfu'un wa alamat rafihi dhammatu dhahiratu ala akhirih. Atau bisa mubtada'un marfu'un wa alamat rafihi dhammatu. Atau bisa juga khabarun marfu'un wa alamat rafihi dhammatu wa huwa mudhaf. Intinya dia karena dhammah, karena dia mudhaf. Adapun inna harfu nasbin mabniyun alal fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Jadi itu mahalnya jar apa? Karena asalnya adalah mudhaf ilaihi. Jadi intinya susunannya itu ismu, ingat ismu inna. Jangan antum sebut ismun inna, bukan alat takut, tapi ismu inna. Susunannya apa? Mudhaf ilaihi. Jadi mubtada statusnya berubah. Jadi siapa? Isim inna. Berubah jadi apa? Isim inna. Sementara khobar juga berubah. Yang asalnya siapa? Yang asalnya khobar berubah menjadi khobar inna. Susunannya sama, idhofah khobaru inna. Jadi dia berubah nama. Mubtada jadi siapa? Mubtada jadi siapa? Inna. Sementara khobar inna. Nah, nanti setelah kita ketahui namanya, dengan nama inilah kita sebut dia dalam i'rabnya. Jadi ketika i'rab nggak lagi disebut mubtada, nggak disebut lagi khobar, tapi disebut dengan siapa? Disebut dengan isim inna dan disebut dengan khobar inna. Ayo, terjemahin. I'rab al-qalamu maksur, al-qalamunya aja. Al-qalamu mubtada'un marfu'un wa 'alamatur raf'i ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih li'annahu ismun mufrad. Baik, kalian sebut apa? Mubtada'un marfu'un, disebut mubtada. Ketika al-qalama, berarti gimana i'rabnya? Tinggal al-qalamanya aja. Al-qalama ismu inna. Iya, ismu inna, tidak mubtada'un, tapi ismu inna. Terus? Ismu inna mansubun. Iya, dia kan lagi marfu, nggak lagi marfu, tapi apa? Mansubun. Jadi i'rabnya ismu inna mansubun. Wa 'alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu 'ala akhirih li'annahu ismun mufradun. Iya. Jadi yang berubah itu depannya. Yang asalnya mubtada'un marfu'un berubah menjadi apa? Ismu inna mansubun. Selebihnya sama. Wa 'alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu 'ala akhirih li'annahu ismun mufradun. Baik, ini i'rab mubtada'nya yang kemudian jadi isim inna. Sementara i'rab khabar setelah dimasuki inna, dia hanya berubah nama depannya saja. Kalau tadi kan isim inna berubah, terus statusnya juga berubah.
dari marfu menjadi Mansub. mansub. Kalau sekarang yang berubah namanya aja. Itu pun namanya berubah nggak total, tapi sebatas dikasih apa? Inna. Tambahan. Asalnya khobar, Jadi khobarun, marfu'un, nanti berubah menjadi khobaru inna marfu'un. Gimana kayak Arab maksurun? Maksurun khabarun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih li'annahu ismun mufrad. Iya, kalau Arab maksurun yang ada innanya, Maksurun khabaru inna marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih li'annahu ismun mufrad. iya. Jadi sama semuanya, cuma beda tambahan apa? Innanya saja. Khobaru inna marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih li'annahu ismun mufrad. Selesai kita mengi'rab isim inna dan khabar inna. Sekarang i'rab innanya to itu sama seperti mengi'rab huruf jar. Fi al-fasli, fi kita i'rab sebagai harfu jar. Ala kita i'rab sebagai harfu jar. Inna ini kita sebut harfu nasbin. Inna apa? Harfu nasbin, karena dia nanti menasabkan isim setelahnya. Jadi kalau lengkapnya gimana, Syekh? Innal qalama maksurun. Innal qalama maksurun. Inna harfu nasbin. Al qalama ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi al fathatu az-zakhiratu ala akhirih li'annahu ismun mufradun. Maksurun khabaru inna marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu az-zakhiratu ala akhirih li'annahu ismun mufradun. Jadi i'rabnya itu sama secara keseluruhan, cuma beda 3 berarti. Di isim innanya ada 2 perubahannya, dari mubtada berubah jadi isim inna, dan dari marfu' berubah jadi mansub. Sementara perubahan satunya terjadi pada khabarnya, yang tadinya namanya khabarun marfu'un menjadi khabaru inna marfu'un. Selebihnya semuanya sama. Ya, sekarang contoh yang lain. Sebagaimana mubtada atau yang lain bisa rafa dengan dhammah, bisa rafa dengan yang lain. Nasab bisa dengan fathah, bisa juga dengan yang lain. Kita coba sekarang. Al-mudarrisuna judulun. Pak Iman, masuki inna terus i'rab. Al-mudarrisuna judulun. Al-mudarrisuna jududun. Innal mudarrisuna Setelah inna harus apa? Masuk. Al-mudarrisu musanna atau mufrad? Jamak apa? Muzakkar salim. Jamak muzakkar salim masuk pakai apa? Jamak muzakkar salim masuk pakai apa? mudarrisina. Iya, innal mudarrisina. Innal mudarrisina jududun. Inna harfu nasbin. Mudarrisina al mudarrisina ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi al ya'u niyabatan anil fathati li'anahu jam'un mudzakkar salim. Jududun khabaru inna marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu li'anahu jam Dhahiratu ala akhirih. adh-dhahiratu ala akhirih li'anahu jadi jududun. Apa itu dia? Iya. li'anahu jamu taksir. Jamak taksir. Kemudian Bukhazan al-muslimatu shalihatun. Orang-orang muslimah itu semuanya salihah. As-solihatu shalihatun. al-muslimatu solihatun.
innal musli innal muslimati solihatun. Ya, kenapa kasrah? Karena Nasabnya dengan kasrah. ya, karena jamak Muannas salim. nasabnya dengan Kasrah. Kasrah. Inna harfu nasbin al muslimati ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi al kasroti niyabatan anil Wa alamatun nasbiyah. wa alamatu nasbihi al kasrotu Iya. niyabatan anil fathati lianahu jam'u muannas salim jam'u muannasis salimi jam'u muannasis salimun solihatun khabaru inna marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammat wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu ad-dhahiratu ala akhirih li'annahu ismu mufrad. Li'annahu ismul mufrad. Kelas. Nah, mufrad bukan. Jamak muannas salim. Intinya nanti nasab itu sesuaikan dengan tanda nasab yang pernah kita bahas. Wali nasbi al-fathatu al-ya wal-ya'u al-alifu wal-kasratu wa halbun. Ya, berarti kalau dia isim cuma ada 4. Bisa nasab dengan fathah, nasab dengan ya, nasab dengan alif, atau nasab dengan kasrah. Kapan nasab dengan dhammah? Dengan fathah. Ketika dia jamak, ketika isim mufrad, ketika dia jamak taksir. Kalau isim, tapi kalau fi'il mudhari yaitu fi'il mudhari yang belum nyambung dengan sesuatu apapun. Terus yang nasab dengan dia jamak mudzakkar salim dan Isim musanna. Ya, dan asmal khamsah. Adapun muannas musanna enggak. Jadi hanya muzakkar salim dan asmal khamsah. Kemudian yang nasab dengan alif dan alif musanna. Asma Roba ya. Jadi kalau pakai ya muzakkar salim dan Musanna. Sementara asmal khamsah itu pakai alif. Baik. Kemudian yang pakai kasrah cuma satu. Jamak muannas salim. Nanti itu harus sesuaikan dengan tanda nasab yang pernah kita bahas. Nah, kemudian inna ini bisa masuk juga kepada seluruh jenis kalimat dengan berbagai jenis khobarnya. Jadi dia nggak hanya pasti masuk ke khobar yang mufrad, nggak hanya masuk ke mana khobar yang mufrad, tapi inna ini bisa dia masuk ke khobar yang lain, yang semuanya sudah kita bahas sebelumnya. Jadi bisa yang nanti khobarnya syibhul jumlah, yang khobarnya jar majrur, khobarnya dzaraf, khobarnya jumlah fi'liyah, dan khobarnya jumlah ismiyah. Nah, nanti i'rabnya sama, cuman ujung-ujungnya dirubah saja fi mahalli raf'in khobaru inna. Semuanya sama i'rabnya, cuma beda apa? Fi mahalli raf'in khobaru inna. Misal kita katakan yang jar dan majrur. At-talibu fil fasli. Kalau kita katakan at-talibu mubtada marfu', fil fasli jar wal majrur muta'alliq jar wal majrur fi mahalli raf'in khabar. Ini hukum asalnya. Namun ketika kita masukkan inna, maka inna taliba fil fasli. Nah, nanti i'rab fil fasli sama fi harfu jarrin, al-fasli ismun majrur wa alamatu jarrihi sampai seterusnya. Terus ujungnya nanti wal jar wal majrur atau syibhu jumlah fi mahalli raf'in khobaru. Cuma itunya doang yang beda. Fi mahalli raf'in Khobaru. Kenapa? Karena fi'il fasli ini statusnya bukan khobar lagi.
Tapi apa? Khobar Tidak jadi khobar inna. Maka ujungnya nanti fi mahalli raf'in Khobar inna. Coba kita buat. Al-kitabu 'alal maktabi. Abdurrahim masuki inna. Al-kitabu 'alal maktabi, innal kitaba 'alal maktabi. Inna harfu nasbin, al-kitaba ismu inna mansubun wa alamatun nasbi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Fil alal maktabi ala harfu jarrin, al-maktabi ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu ala akhirih lanhu ismun mufrad. Fil fasli fil fasli alal maktabi fi mahalli raf'in khabaru inna au alal maktabi au al jar wal majrur fi mahalli raf'in khabaru inna au sibuhu jumlatin fi mahalli raf'in khabaru inna. Jadi ujungnya sama, semuanya sama, beda cuman khobar ditambah jadi khobaru Inna. Itu yang jar majrur. Yang zorof sekarang. Misal al-waladu tahtas syajarati. Ardi masukin nama. Al-waladu tahtas syajarati. Al-waladu tahtas syajarati. Innal walada tahtas syajarati. Inna harfu nasbin. Inna al-walada ismu inna. Al-walada ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu al-dhahiratu ala akhirih li'annahu ismun mufrad. Tahta Zorof. Iya, apa kemarin jawabnya? Zorof kan ada dua. Tahta itu tempat atau waktu? Zorof makan. Zorofu Zorof makanin. Tahta Zorof zaman itu kayak apa dia? Apa ya rohnya? Karena kan ada keterangan kan? Mansub. Kita bahas lengkap atau enggak kemarin? Lengkap kan? Zorofu makanin Mansubun. kan tahta. Tahta zorofu makanin mansubun. Zorofu makanin mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu al-zahiratu ala akhirih li'annahu dzarf. Li'annahu ala akhirih. Wa huwa mudhaf. Sajar. Tahta wa huwa Mudhaf. Setiap mudhaf pada Mudhaf ilaih. Syajarati. ya syajarati. Syajarati khabaru inna. Syajarati loh. Belum. Tahta syajarati. Tahta syajarati. Asyajarati. Tahta tadi kan mudhaf. Setelah tahta berarti jadi apa? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu al-dhahiratu ala akhirih li'annahu ismun mufrad. Tahta syajarati fi mahalli raf'in
khabaru inna Iya. Au au shibhul jumlati fi mahali raf'in khabaru inna. Khabaru inna. Jadi Arabnya sama, terkalian satu-satu. Terus Arab secara keseluruhan hanya beda di mana fi mahali raf'in Khabaru inna. inna. Nah, sekarang yang jumlah ismiyah. Yang jumlah apa? Ismiyah. Baiman. At-talibu qama abuhu. At-talibu qama abuhu. Pilih. Pilih. Saya pilih dulu pokoknya. Qama abuhu. Masukin inna. Inna taliba qama abuhu. Inna harfu nasbin. At-taliba ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi al-fatatu al-zahiratu ala akhirih lianahu ismun mufradun. Abuhu qama fi'lun madin mabniun ala al-fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Ya, ingat kalau setiap fi'il madhi pasti la mahalla lahu minal i'rab. Setiap fi'il madhi. Kemudian Abu mudhafun setiap fi'il ada apanya? fa'il. Ada fa'il. Abu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu adh-dhahiratu. Abu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi al-wawu niabatan anid dhammati li'annahu minal asma'il khamsah wa huwa mudhaf. Al-ha'u dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi ala dhammi fi mahali raf'in mudhafun. Mahali rafin mudhafun ilaihi. Mudhaf ilaihi apa? Rafa bukan? Jarin. Al-ha'u dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahali jarin mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi baru semuanya. Qama abuhu. Qama abuhu fi qama abuhu fi mahali raf'in fi mahali raf'in khabaru inna. Kemudian Au jumlatul fi'liyatu fi mahali raf'in khabaru inna. Au fi al-fi'lu ma'a fa'ilihi fi mahali raf'in khabaru inna. iya. Jadi Arabnya sama, ujungnya doang yang beda. Fi khabaru inna. Nah, sekarang isim yang khabarnya jumlah ismiyah. Maksud dari siapa, Pak? Ya. At-talibu abuhu qaimun. Abuhu qaimun. At-talibu abuhu qaimun. Masukin. At-talibu abuhu qaimun. Inna taliba abuhu qaimun. Ya. Inna harfu nasbin. Nah, At-talibu at-taliba. ismu inna marfu'un mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih li'annahu ismun mufradun. Abu Mubtada tsani. Kan kalau dia khabar kan kalau khabarnya ismiyah di dalam khabarnya itu ada Dua mubtada dan dua. ada khabarnya lagi. Abu mubtada usanin Mubtada unsanin. mubtada unsanin Ya. marfu'un wa alamatu rafihi al-wawu niyabatan anil dhammati
li'anahu al-asma'u al-khamsah minal asma'il al-khamsah Minal asma'il khamsati. minal asma'il khamsati Wa wa huwa huwa mudhafun Allah. Ya. wal ha'u dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli jarin mudhafun ilaih Ya. Qaimun. qa'imun qa'imun khabaru sanin Khobarul mubtada isani atau khobaru mubtada'in sani. khabaru mubtada insanin marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih li'annahu ismun mufradun abuhu qa'imun fi mahalli rafin khabaru inna Iya. Wa au ya. au sibhul jumlati Apa? Ini bukan sibuk jumlah. Jumlah ismiyah. au jumlatul ismiyatu fi mahalli rafin khabaru inna Iya. Fi mahalli raf'in khabaru inna. Nah, nanti yang fi'liyah dan apa? Ismiyah. Kalau kita mau sebutkan robitnya, sebutkan setelah fi mahalli raf'in khabaru inna. Warabitu bainahuma. Misalnya al-ma'u fi abu atau dhamir mustatirun fi misalnya fi'il apa. Ya, ini intinya nawasikh yang pertama yaitu inna yang dia memiliki fungsi tansih Isma Badar khabar. Jadi isim setelah inna berubah jadi mansub dan khobarnya itu dia menjadi marfu. Dan nanti secara nama juga berubah. Mubtada berubah jadi Isim. inna, sementara khobar berubah menjadi Khobar inna. Dan inna ini bisa masuk kepada kalimat pada isim mubtada khobar dengan berbagai jenis khobarnya. Yang tadi kita sudah coba, bisa khobar mufrad, bisa masuk ke khobar syibhul jumlah dan majrur atau dzaraf, dan bisa juga masuk kepada jumlah yang ismiyah maupun fi'liyah. Ya, robnya sama, cuma nanti beda terletak pada mubtada diganti dengan isim inna, marfu diganti dengan mansub, dan khobar diganti dengan khobar inna. Sekali lagi secara keseluruhan ya robnya sama. Saya malah alam bisawab. Barangkali ada yang mau tanyakan sampai sini. Apa betul?